Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin syafi'al ummati yaumal qiyamati lil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsiran katsira. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Daramang sadayana fisik damang pesak. Mudah-mudahan fisikna damang, pesakna ge damang. Amin ya rabbal alamin. Sing kabala layar tunggakan. Hayong kabayar tunggakan, bayar. Bayar saja. Alhamdulillah wa syukurillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat ikhwatul iman yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan kepahaman agama dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari yang sangat berbahagia, satu hari yang sangat penuh dengan barokah di bulan kelahiran Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari mengingat kembali perjuangan, jasa dan kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini dan di bulan-bulan seterusnya senantiasa memberikan kesehatan dan bimbingan kepada kita dan membebaskan kita dari berbagai macam musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan, kita duduk di majelis ini, kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan. Karena akal dan pikiran itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan adalah karunia, dan kita manfaatkan semua fasilitas ini, sehat, ya, jag-jag, waringkas dan sebagainya. Kita manfaatkan untuk menunaikan kewajiban kita, karena untuk itulah kita diciptakan oleh Allah, yaitu untuk mewujudkan dan membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Qur'an itu ada, sebelum ayat-ayat perintah itu ada, secara akal saja kita bisa langsung menemukan, mendapati bahwa yang namanya makhluk ciptaan itu harus taat kepada yang menciptakan. Kita sudah bertahun-tahun hidup dengan konsep sendiri, sampai sekarang juga tidak sukses-sukses. Tetapi kalau kita mengikuti aturan Allah, petunjuk Allah, apapun yang datang, apakah itu nikmat ataupun musibat, apabila kita menyikapinya dengan perintah Allah, dengan aturan Allah, maka disitulah ada pahala dan ganjaran, ada ketinggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melalui hidup ini dengan konsep sendiri, ya, dengan keinginan sendiri, dengan gaya sendiri, maka tidak ada jaminan di dalamnya. Maka untuk itulah kita membuka kembali cakrawala keindahan dan petunjuk-petunjuk dari sumber utama
yang mana Allah telah mewahyukannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kitab penyempurna, kitab penutup yang Allah taala jadikan sebagai rahmat, sebagai barakah dan petunjuk bagi seluruh umat manusia di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membukakan pemahaman ilmu kita pada pagi hari ini mengenai Al-Qur'anul Karim. Insya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh zuriyahnya, ahlul baitnya, para sahabatnya yang mulia dan para tabi'in wa tabi'at, dan mudah-mudahan berkahnya sampai kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita akan bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi reuni akbar, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siap reuni akbar? Re teh kembali, uni teh berkumpul, kembali berkumpul bersama orang-orang yang terkasih, orang-orang yang dicintai, ya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, keluarga-keluarga kita dan guru-gurunya. Sebenarnya kita berkumpul setiap pengajian itu adalah untuk mewujudkan perintah Nabi, alaikum bil jamaah. Kalian harus selalu dalam kumpulan, dalam jamaah. Jangan sampai kita itu keluar tanpa jamaah. Selama hidup di dunia tidak punya jamaah, ya, tidak punya kumpulan dengan orang-orang baik atau orang-orang yang sedang berusaha menjadi baik, ya. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Yauma, pada hari, nad'u, kami akan memanggil, kulla unasin, kepada setiap umat manusia, bi imamihim, dengan pemimpin-pemimpin mereka. Pengajian ini pimpinannya siapa? Ya, Pak DKM renannya, ya, dan pengurusnya nanti akan dipanggil, ya, ahli pengajian ini akan dipanggil pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor undian 355, silakan maju ke depan, guru pengajian Darul Barokah. Sok absen anggota anak, di absen satu persatu. Bapak Cecep maju ke depan, maju ke depan, ya, masuk, dibaca lagi, ya. Bapak Asep, ya, maju ke depan, baca deh. Bapak Lukman, gitu, dipanggil. Bapak Wawan, wah, dipanggil satu-satu, ya. Masya Allah, sok asup. Sampai orang yang hanya sekali-kalinya ngaji itu pun akan dipanggil, gitu. Tetapi orang yang tidak ada jamaahnya, tidak pernah berkumpul, tidak ada hubungan dengan kajian-kajian, tidak kumpulan dengan kumpulan-kumpulan keagamaan, maka nanti di akhirat enggak punya teman, ya. Masya Allah, mana kaum pecian, mana kaum sarungan, mana kaum gamisan, jenggotan dan sebagainya, silakan maju ke depan. Dengan itulah, dengan mereka lah kita akan berkumpul nanti di sana, ya. Mana kaum yang, ya, rambutnya dimerahi, ya, yang ada antingnya, yang ada ini segala macam. Nah, dengan itulah mereka berkumpul, ya. Maka dengan siapa kita berkumpul di dunia, dengan mereka juga kita akan berkumpul di akhirat, seperti itu. Makanya kata Nabi mengatakan, ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cerminan akhirat. Oh. Kalau kita dengan orang-orang seperti ini berkumpul di dunia, maka di akhirat pun ya, jeung kararieu deui kumpulna. Ya, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita berkumpul lagi, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, nggak akan ngaji lagi nanti di sana mah, ya. Sudah pada soleh nanti di sana namanya. Udah ketemu langsung sama Allah. Ngomong juga ganti bahasa Arab. Wah, di surga mahnya bahasa Arab ngobrolnya teh. Itu di surga mah. Makanya kata Nabi mengatakan, ahbibul araba li thalathin, cintailah Arab karena 3 perkara. Kenapa? Li'anni arabiyun, karena aku orang Arab. Kata Nabi. Wa li'annal qur'ana arabiyun, dan sebenarnya Al-Qur'an bahasa Arab. Enggak pakai bahasa Sangsakerta, Sunda Palawa zaman baheula, hana cara kadata salah, henteu. Pakai bahasa Arab. Wa li'anna takallama ahlil jannati fil jannati arabiyun, dan sesungguhnya perkataan dan pembicaraan ahli surga nanti di surga dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Pak Lukman kayak tepang sareng Ustaz Asep. Coba Lukman, kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Hade ngobrolna siga kitu. Kitu ngobrol nanti. Insya
Allah, tanpa belajar laduni ya mah ilmu di surga ya. Asal ulah hoyong ngerokok di surga ya. Sabab belum di surga hoyong ngerokok seuneuna teh di neraka. Kayak nyokotna kudu ka ditu heula. Ipunya. Masya Allah. Baik hadirin yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini asbabun nuzul daripada surat Al-Muzammil. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya ketika awal-awal menerima wahyu di Gua Hira, surat naon teh? Surat Al-Alaq, maka surat yang kedua yang turun setelah surat Al-Alaq adalah surat Al-Muzammil. Ada Muzammil, ada Mujammil pakai jim, ya itu beda. Kalau mujammil itunya dari jamala artinya indah ya. Mujammil artinya seseorang yang memperindah sesuatu ya. Kalau mujammal orang yang diberikan keindahan. Kalau jamal onta. Jamal onta gitu. Kalau jamil orang yang indah. Jamilah wanita yang cantik tuh. Upami lalaki jamil, upami istri jamilah gitu. Upami pamaget ustad, upami istri ustadah. Kalau laki-laki kiai, kalau perempuan kiaiyah. Pokoknya yah-yahana lah pokoknya gitu. Masya Allah. Nah ini mah pakai zai ya, muzammil gitu ya. Nah muzammil itu artinya orang yang menyelimuti dirinya dengan kain gitu ya, singkatnya berselimut lah gitu ya gitu. Nah di sini surat Al-Muzammil ini adalah salah satu surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah, kecuali ada potongan ayat yang memang tidak diturunkan di Mekah ya, yaitu ada inna rabbaka ya'lamu. Nah dari situ dan seterusnya itu adalah diturunkan di Madinah. Ada semuanya itu surat Al-Muzammil itu ada tis'ata asyara 19 atau ishrun 20. Menurut satu riwayat 19 ayat, menurut riwayat yang lain 20 ayat. Ya, surat Al-Muzammil. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muzammil. Ya wahai, yaitu namanya huruf nida, huruf panggilan ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat hukum bahasa Arab, ya itu adalah panggilan untuk sesuatu yang jauh. Ya, gitu kan? Kalau memanggil sesuatu yang jauh itu begitu. Ya, ya Abdullah, wahai Abdullah, gitu. Sesuatu yang jauh. Kalau yang dekat itu a. Ya, kalau yang jauh ya, kalau yang dekat a Abdullah misalkan. Kalau yang jauh ya Abdullah, kalau dekat itu a Abdullah. Itu aslinya dalam bahasa Arab, tertibnya seperti itu. Tapi kenapa kalau kita berdoa kepada Allah, kan Allah Maha dekat. Ya, tapi suka panggil ya Rabb. Nabi ya juga. Para wali-wali ya juga. Para ulama-ulama salafus sholih ya juga sama. Kaum muslimin sama pada sholat ya juga. Ya Allah tolonglah ya Allah. Itu untuk panggil yang jauh. Ya hai wahai gitu. Untuk sesuatu yang jauh ya itu sebetulnya. Itu. Maka para alim ulama mengatakan oh boleh. Kenapa ya? Jauh itu karena kita banyak dosa ya. Jauh itu karena kita banyak dosa gitu. Karena kita kaum pendosa, maka adab tata krama kepada Allah jangan gini, jangan begitu ya, tapi ya seperti memanggil seseorang yang jauh, karena memang kita jauhnya itu karena dosa-dosa kita ini ya. Masya Allah, kecuali orang-orang darul barokah yang ya, tanpa dosa mungkinnya. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Oh, Masya Allah gitu ya, kita sama-sama lah kaum-kaum seperti ini ya. Masya Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai al-muzammil, orang yang berselimut. Di situ an-nabiyya, yaitu maksudnya adalah nabi. Asal muasalnya muzammil adalah al-mutazammil. Itu wa udghimati ta'u fi zai, kemudian diidghamkan ta'nya ke dalam za.
ya ke huruf za. Jadi muzammil asalnya mutazammil. Ta'nya dimasukkan ke za dan dirubah menjadi huruf za. Muzammil itu tertib ilmu sorof ya, tertib ilmu sorof. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut orang yang berselimut? Karena ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama lain dari Nabi Muhammad adalah Al-Muzammil. Karena di dalam Al-Quran seperti itulah Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Muzammil di situ ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, nuker di harudum simut, gitunya. Kalau menurut tema gitu. Nah, itu asbabun nuzulnya adalah dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Tabrani dengan sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, iztama'ati Quraisyun fi darin nadwah. Orang-orang Quraisy ketika itu sudah berkumpul di Darun Nadwah. Di mana? Darun Nadwah. Dar itu bangunan atau rumah, ya. Darun Nadwah yaitu tempat mereka orang-orang Quraisy berkumpul memutuskan sesuatu. Muncul urang mah bangunan musyawarah umum, ya. Tempat musyawarah umum itu namanya kalau zaman Nabi itu Darun Nadwah, ya. Dan yang jadi hakim, ya, yang jadi hakimnya di Darun Nadwah itu adalah Abu Jahal, ya, yang jadi hakimnya. Artinya orang yang memutuskan hukum itu Abu Jahal, ya, Amang Jahal. Makanya dia itu gelarnya itu Abul Hakam. Apa? Abul Hakam. Artinya orang yang menguasai mengenai ilmu hukum, ya. Jadi kalau orang-orang Quraisy bertanya sesuatu yaitu kepada Abu Jahal, ya, kepada Abu Jahal. Nah, ketika mereka berkumpul di Darun Nadwah, faqalat samu hadzal rajul isman yasuddu anhu nas. Mari kita sama-sama menamai laki-laki ini, yaitu nama maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita namai yuk, ya. Maksudnya memperolok-olok Nabi. Yuk kita namai yuk laki-laki yang ini yang suka ngaku-ngaku Nabi, yang sekarang tuh tindak tanduknya jadi aneh, ya. Mari kita namai orang ini supaya orang-orang tidak mau dekat dengan dia, supaya orang-orang tidak mau berhubungan dengan dia, ya, kata orang-orang Quraisy. Qalu, maka orang-orang berkata kahinun. Oh, cocoknya kahin, dukun. Kita sebut saja laki-laki ini si dukun, ya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu orang-orang Quraisy. Qalu laisa bikahinin. Oh, yang lain berkata laisa bikahin. Oh, bukan, enggak cocok kalau dukun mah. Qalu majnun. Kita sebut saja majnun, orang gila. Allahu akbar. Dakwah zaman baheula lamanya itu namanya dakwah di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Kalau sekarang kita dakwah itu zaman selfie. Nah, zaman modern, zaman waduh serba ditampilkan, ya, Masya Allah. Serba pakai mic, ya, serba enakeun, karpetnya luar biasa, di depannya ada air tuh, Masya Allah. Boleh diminum tidak? Tuh, nuhun atuh punten atunya, sadayana. Habis maulidan ini dari Sumedang malam, jadi nggak pulang dulu, langsung sini. Gitu. Boboana dina mobil. Alhamdulillah bawa driver Bapak Ete, Bapak Dede Lukman. Allah Akbar, tuh kenunutan ngeunya. Ripuh mudahan da manehna mati sare. Masya Allah. Jadi zaman jahiliyah ketika itu teh. Kenapa disebut jahiliyah? Bagaimana tidak jahiliyah? Menurut kita saja otak yang normal, ya. Nah, normal apanya? Sadayana mata kadieu ge meureun normal gitu. Gitu ya. Menurut kita yang normal, ya, orang yang bikin adonan roti, kemudian rotina dipasak, setelah itu dibuat patung-patungan, disembah. Lamun lapar didahar huluna. Ya, kepalanya dimakan. Ya, kira-kira orang normal atau orang ya, bahkan dalam kitab Ibnu Katsir, ya, disebutkan ini yang saya bawa tafsir Sawi. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu disampaikan wa minhum man ya'budu al-farj. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah kemaluan mereka sendiri. Bayangkin atuh ngaranna ge jahiliyah atuh kitu-kitu acan banyak. Namanya juga jahiliyah. Jadi seorang bapak-bapak keluar rumah
pas kalau kita jam 7 jam 8 lah ketika ada matahari nya. Si manukna diolesan eta minyak, pakai minyak, kemudian didatangkan istri dan anak-anaknya, ayo istriku, anak-anakku sok sarmah yo sembah nyanu kitu disembah ya. Masya Allah kemaluan disembah ti dieu bijilna jelema teh ya meureun ieu pangeran teh meureun naudzubillah min dzalik. Namanya juga jahiliyah Pak. Di zaman seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang membawa pencerahan kepada umat itu dilahirkan. Oh luar biasa. Maka kan Allah SWT, maka orang-orang Quraisy itu mengatakan Nabi kahin, dukun, majnun, orang gila. Qalu, sebagian mereka berkata lagi laisa bi majnun, qalu sahirun. Bukan majnun, orang gila, bukan. Yang cocok itu sahirun, tukang sihir. Karena memang Nabi itu dianggapnya orang yang suka mempengaruhi orang. Karena jumlah orang Islam dari hari ke hari terus bertambah. Asbab dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam one by one, satu persatu, sampai akhirnya Sayyidina Umar pun yang mereka segani, yang mereka takuti, yang mereka jadikan tameng untuk melawan Nabi, masuk Islam juga. Masya Allah. Makanya disebut wah tukang pengaruh nih ya. Tukang mengaruhi orang, tukang nyihir, ucapannya nyihir, pengaruhnya nyihir, udah kita namai saja sahir, tukang sihir. Allah. Berarti sudah 3 tuh gelar Nabi itu menurut orang Quraisy. Yang pertama apa? Kahin, kahin, dukun. Yang kedua majnun, orang gila ya. Yang ketiga sahirun, tukang sihir ya. Orang gila, tukang sihir, Allahu Akbar ya, dukun. Fabalagha dzalikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama-nama yang lain yang banyak yang mengandung unsur-unsur ya mencela kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah kabar itu kepada Nabi. Fatazammala fi thiyabihi, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut di balik selimutnya, bersembunyi di balik selimutnya gitu kan. Pada tatsara biha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan dirinya di balik selimut itu. Fa'atahu Jibril, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam di malam hari. Faqala, kemudian Jibril mengatakan ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil, terkait berselimutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di selimut tersebut. Di sini para alim ulama ya banyak berbeda-beda pendapat ya. Baik yang memaknai muzammil di situ adalah yang berselimut secara bermakna zahiriyah, yaitu ya berselimut biasa, yaitu dengan satu kain. Ada juga sebagian ulama ahli tafsir yang mengatakan maksud berselimut di situ adalah al-muzammil bin nubuwah wal mudaththir bir risalah, yaitu orang yang berselimut dengan selimut kenabian ya, maksudnya siga Batman gitunya, punya selimut dengan selimut kenabian, yaitu dengan kemegahan. Orang muzammil, wahai orang yang, jadi konotasinya itu konotasi memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan. Karena yang dimaksud selimut di situ orang yang memiliki selimut kemegahan, yaitu kenabian. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Wal mudaththir bir risalah, dan orang yang menutup dirinya dengan risalah, yaitu dengan kerasulan, kenabian. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tubuhnya biasa, memiliki sifat a'radul basyariyah, yaitu ciri-ciri kemanusiaan, makan, minum sama seperti manusia biasa, tidak seperti robot. Nabi ya menikah, istirahat begitu ya, berdarah kalau dilempari ya. Maka kan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu memiliki sifat a'radul basyariyah. Tetapi selimutnya adalah kerasulan, artinya seorang nabi dan rasul. Beliau itu memiliki selimut kemegahan. Ada yang mengartikan muzammil itu adalah bermakna kiasan, maksudnya adalah orang yang memiliki selimut kenabian dan kerasulan ya. Masya Allah. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa berselimut ya selimut biasa
ya, disebut biasa, yang mana ketika itu Nabi SAW bersiap-siap akan menerima wahyu, ya, bersiap-siap akan menerima wahyu, karena ketika wahyu itu datang, itu Nabi SAW apa yang beliau rasakan itu macam-macam ketika wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu datang, ya. Contoh dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah mengatakan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi wahyu dari Allah dan beliau ada di atas unta, maka unta itu akan merasa berat sampai dadanya itu, dada unta tersebut akan menyentuh tanah saking beratnya ketika Nabi menerima wahyu. Onta wae beratin ketika Nabi menerima wahyu, kata dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sangat berat Pak kalau menerima wahyu itu. Ada yang ketika awal-awal akan datangnya wahyu itu, kata Nabi, ada yang seperti jaros, sautul jaros, yaitu suara lonceng. Kata Nabi dari sekian banyak ciri-ciri akan datangnya wahyu itu, yang paling menyakitkan kepada beliau yang suara lonceng itu. Jadi dentuman-dentumannya itu terasa di dalam hati. Ya, Masya Allah, orang mah sekali ngajelangeng segitunya. Gitu. Nabi SAW berat menerima wahyu. Makanya nanti ada di dalam ayat-ayat dari surat Al-Muzammil ini yang menunjukkan bahwa datangnya wahyu itu bukan suatu yang mudah. Wahai orang yang sedang berselimut, ya, itu panggilan Allah kepada Nabi SAW. Qumil laila illa qalila. Kum, bangunlah engkau, laila di malam hari, bangunlah kamu di malam hari. Bangun di situ bukan bangun biasa, bangun bukan, tapi sholatlah, gitu. Karena sholat itu selalu diartikan qiyam, berdiri malam berarti sholat maksudnya itu, ya, bukan cek Al-Quran ge, ya, qumil berdiri malam, nangtung kayak orang tanya, sudah berdiri tidur lagi, bukan begitu. Maksudnya qiyam itu sholat. Gitu. Makanya sholat di sini setelah nanti Islamnya sudah sempurna, dalil-dalilnya sudah pada keluar semua, sholat yang dimaksud itu sholat tahajud. Ya, kumilaila di sini yang dimaksud adalah sholat tahajud. Kumilail, dan kum itu fi'il amar, kata perintah. Sedangkan dalam kitab usul fiqih, dalam kaidah usul fiqih disebutkan al-amru yansorifu ilal wujub. Al-amru yang namanya perintah, ya, sigoh itu bentuk kalimat itu perintah, itu yansorifu ilal wujub, menunjukkan wajib. Nah, berarti tahajudnya wajib atuh men kitu mah, gitunya tidak. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan itu wajib itu adalah fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, di haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh salat-salat sunat yang salah satunya sholat tahajud itu wajib bagi para nabi, ya, wajib bagi para nabi. Yang sunat bagi kita, bagi umatnya, itu wajib bagi mereka karena isinya perintah, kum, bangunlah. Nah, itu perintah fil amar. Kalau sekelas nabi ketika menghadapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak boleh, ya, mungpang, tidak boleh menolak atau melemahkan diri di dalamnya, maka harus semangat. Makanya tahajud itu wajib bagi Rasulullah SAW, tapi kata imam-imam yang lain fil hadar, yaitu ketika di tempat. Tapi ketika safar, ketika bepergian, contoh Nabi ketika perang atau ketika safar dan sebagainya, itu tidak wajib. Kalau sedang aman, sedang tentram, sedang ada di makomi, sedang ada di tempatnya, di tempat tinggal beliau, maka sholat-sholat sunat jadi wajib bagi beliau. Kalau kita tetap sunat, ya, tetap sunat bagi kita mengikuti aturan fikih syariat Islam. Masya Allah. Bangunlah Muhammad kamu di malam hari, ya, illa qalila, kecuali sedikit saja untuk tidur, ya, sedikit tong loba teuing bobona, ya, seueur kenaon salat. Allahu akbar. Dari semenjak itulah Nabi jarang tidur malam. Karena Allah perintahkan kepada beliau, sekarang beda. Sekarang itu sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, maka turunnya ayat ini di usia-usia Nabi 40 tahun. Ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Subhanallah. Karena usia 40 itu usia matang. Usia 40. Usia matang.
Bapak-bapak ada yang usia 40 di sini? Wah, Gus 50, Gus jarang ngotanya. Makanya kalau orang-orang yang sudah ubanan sekarang, enaknya zaman Pak Soeharto dulu katanya. Kenapa? Cangkeng can nyeri. Nya ada baheula mah ngora keneh atuh. Ngora keneh. Ayeuna mah zaman presiden ayeuna mah ripuhnya nya lagi sekolot ayeuna mah. Ya, Masya Allah. Betul tidak Bapak-bapak? Ya. Nisfahu awin kusminhu. Nisfahu setengahnya, misalkan setengah buat ibadah, setengah buat istirahat. Awin kusminhu atau lebih kurang lagi dari itu. Misalkan ya 2/3 buat istirahat, 1/3 buat sholat. Boleh, cek Allah tanya, rek setengahna mangga ari kuat mah. Gitu. Tapi nggak ada yang seluruh malam itu nggak ada. Perintah dari Allah. Kenapa? Oh itu berat. Jangankan untuk Nabi, untuk kita saja berat. Siti Aisyah saja suatu ketika ia menyiapkan tambang. Jadi kain itu dirara, terang dirara. Di naon atuh? Gitulah pokoknya. Dianyam